Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Nunung Sugiantoro tewas akibat kecelakaan di ruas tol Solongawi, tepatnya di kilometer 542-400 Gondang, Sragen. Nunung mengalami kecelakaan saat perjalanan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Mobil bernopol G21NW yang dikemudikan Syaiful Huda warga Tanjung Sari Kajen Pekalongan ini diduga kurang fokus sehingga tidak menguasai laju kendaraannya. Mobil sempat menabrak pembatas besi sebelum terguling menabrak cor jembatan. Pengemudi mengalami luka dan dirawat di RSUD Sragen. Tebing setinggi 5 meter longsor menimpa rumah milik Siswanto, warga desa Kebutuh Dubur, Banjarnegara. Akibatnya rumah bagian dapur rusak. Longsor diawali suara gemuruh yang disusul material tanah yang menimpa atap rumah hingga runtuh. Penghuni rumah berlari menyelamatkan diri. Selain itu longsor juga mengakibatkan sebagian rumah retak. Kini penghuni rumah telah mengungsi ke tempat yang aman karena khawatir terjadi longsor susulan. Ini mengerikan ya, tebingnya tinggi loh ini. Talut setinggi 6 meter dengan panjang 7 meter longsor setelah tergerus air hujan selama 4 jam di desa Kebutuh Jurang, Pagedongan, Banjarnegara. Material longsor setebal 2 meter menutup akses warga yang ada di 2 dusun. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 2 rumah yang berada di atas talut terancam longsor. Petugas dari BPBD, TNI, Polri, dan PMI mengerahkan 1 unit alat berat untuk menyingkirkan material tanah yang menutup badan jalan. Sementara warga yang tinggal di wilayah perbukitan diimbau selalu waspada dan mengenali tanda-tanda rekahan tanah untuk menghindari bencana longsor. Ratusan warga di Kelurahan Pasar Batang, Brebes digemparkan dengan temukannya seorang pria yang tewas di saluran irigasi. Tim unit Reskrim Polsek Brebes dan tim Inafis dari Polres Brebes yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan membawa jasad pria tersebut ke kamar jenazah di RSUD Brebes untuk dilakukan visum. Dari hasil visum diketahui pria ini bernama Suparjo berusia 59 tahun yang merupakan warga Kelurahan Pasar Batang. Diperkirakan dirinya meninggal karena terjatuh akibat terpleset saat melompat tembok pagar sebuah bangunan bekas kantor koperasi. Sementara itu, dari keterangan saksi di lokasi kejadian, korban setiap harinya selalu mengambil air dalam wadah panci dengan cara melompat tembok samping bangunan tersebut. Puluhan warga Dukuh Getasan, Desa Glodongan, Klaten Selatan menggelar unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Klaten. Mereka menuntut 2 warga yang kini ditahan oleh Kejaksaan dengan status terdakwa kasus pengeroyokan untuk segera dibebaskan. 2 warga Getasan, yakni Sabto dan Rohmat ini dipenjara justru karena menangkap seorang pencuri sepeda. Warga menilai penegakan hukum dilakukan secara tidak adil. Kuasa hukum terdakwa menduga ada permainan hukum di balik kasus ini. Bahkan ia mengaku memiliki bukti perjanjian perdamaian kedua belah pihak yang sempat saling lapor namun sudah berdamai. Bahkan uang damai 18 juta rupiah yang diminta juga telah dibayarkan. "12 hari merekam di sel tahanan Polrestabes Semarang, 4 mahasiswa tersangka demo anarkis menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Semarang akhirnya dibebaskan. Polisi mengabulkan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum ke-4 mahasiswa tersebut meski proses hukumnya tetap berjalan. Ke-4 mahasiswa ini dijerat pasal 170 junto pasal 406, 212, dan 216 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Meski sudah bebas, namun kini mereka tetap menjalani wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis di Polrestabes Semarang sebagai syarat penangguhan penahanan. Om Imam.